menjadi coach Bu Lili dan yang menjadi coachnya Bu Yeyen, apa betul? Betul. Ya, baik. Saya akan menyampaikan rubrik coaching kita pada hari ini, di mana ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, baik, saya akan bertanya kepada Bu Lili terlebih dahulu sebagai coach pada hari ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Lili kembangkan pada sesi coaching pada siang? Ya, terima kasih Bu. Nanti pada coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu dengan menggunakan alur kita, yaitu kemudian ada percakapan itu nantinya, kemudian kita mengetahui alur kita itu yaitu tujuannya, kemudian ada nantinya identifikasi, rencana aksi, kemudian ada nantinya menggali potensi pada coaching. Baik. Oke, baik, bagus sekali. Sebelum kita mulai indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lili kembangkan, seperti apa kira-kira indikatornya tersebut? Nanti yang akan saya kembangkan nantinya yaitu mengenai bagaimana menyimak dan fokus, seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran review dan membahas secara aktif. Oke, baik, cukup untuk pertanyaan pra-supervisi kita pada hari ini. Dipersilakan Bu Lili dan Bu Yeyen untuk memulai coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yeyen. Waalaikumsalam Bu Lili. Hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya Bu, yaitu nantinya kita akan menggunakan model kita, yaitu pertama nanti kita memulai itu menetapkan tujuan dari sesi coaching kita yang hari ini. Kemudian apa yang ingin Ibu sampaikan pada coaching kita hari ini? Jadi Bu, saya ada sedikit permasalahan dengan diri saya. Akhir-akhir ini saya merasa saya kok tidak bisa ya Bu membagi waktu saya, mengelola waktu saya dengan efektif seperti itu. Saya terkesan seolah-olah waktu itu sedikit sekali. Seperti itu Bu Lili. Ya, berarti dengan adanya masalah yaitu mengenai dalam perkembangan waktunya ya Bu. Di sini saya ingin tanya Bu, tujuan yang jelasnya sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu yang Ibu lakukan. Kemudian apa saja hambatan atau kendala yang Ibu temui pada masalah tersebut? Saya merasa apa ya Bu, kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dalam waktu yang ditentukan. Kadang lewat dari waktunya, kadang tidak terkerjakan seperti itu. Berarti banyak pekerjaan yang melewati waktu dengan kegiatan atau waktu yang tidak tersusun tadi ya Bu. Oke, baik Bu. Saya sering kemudian nantinya setelah mengidentifikasi hambatan tersebut Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksinya. Misalnya mengatasi masalah Ibu tersebut, kemudian apa rencana Ibu yang konkretnya yang dapat nanti Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan Ibu tersebut? Iya, baik Bu. Jadi rencananya saya akan membuat jadwal terstruktur. Kemudian saya lagi memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan urgensinya. Di mana yang lebih penting, itu yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian mana yang sangat mepet, urgensinya itu yang saya kerjakan. Artinya dengan jadwal itu saya bisa membuat prioritasnya masing-masing. Seperti itu jadi. Tapi luar biasa sekali ya Bu, reaksinya aksi yang jelas yang Ibu berikan dengan mengatur kegiatan Ibu secara terstruktur tersebut. Oke, berikutnya pertanyaannya ya Bu, bagaimana Ibu dalam menjaga komitmen terhadap reaksi yang tadi itu? Mungkin saya akan membuat reminder seperti itu, membuat pengingat, kemudian juga mengajak rekan sejawat untuk bisa mengingatkan saya dalam
bagaimana saya menjawab dengan baik seperti itu, Bu? Berarti pihak yang ikut serta nantinya itu persetujuan ya Bu. Ya baik Bu. Bagaimana Ibu dalam bertanggung jawab terhadap aksi tersebut dan siapa nanti yang membantunya? Ya, jadi dengan saya membuat jadwal tadi, Bu, saya akan bisa membuatkan prioritas tugas saya, mana yang penting, mana yang harusnya bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, dan untuk itu saya butuh rekan sejawat untuk mengingatkan saya. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Oke, apakah ada hal yang lain yang mungkin Ibu ingin ceritakan? Mungkin untuk saat ini itu saja, bagaimana saya merasa itulah saat ini yang paling penting bagi saya. Saya merasa itu didesak waktu seperti sehingga banyak tugas-tugas yang terabaikan. Baik Bu, terima kasih Bu, Ibu sudah mau menceritakan permasalahan Ibu secara terbuka kepada saya. Dari refleksi tersebut, yang pengalaman itu tersebut bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Pada percakapan kita hari ini kita akhiri ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lili dan Bu Yayen. Sesi coaching pada hari ini sangat luar biasa. Saya ingin menyampaikan beberapa yang sudah dilakukan Bu Lili sebagai coach pada hari ini. Nah, Bu Lili di sini sudah menjalin kemitraan bersama Bu Yayen. Kemudian sudah berfokus pada coaching dan selama coaching tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang sesuai dengan kompetensi coaching yang dalam sekali, sehingga coaching ini tergali ya, gitu. Kemudian hasil dari catatan observasi saya di sini berdasarkan pertanyaan pra observasi Bu Lili, memberikan pertanyaan kepada coaching, saya Bu Lili sudah melakukan dengan baik sekali ya Bu Lili, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Baik, untuk Bu Lili, masih adakah kompetensi yang lain yang ingin Bu Lili kembangkan? Mungkin itu saya sudah merasa sudah fokus Bu terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai alur kita. Mungkin itu Bu. Ya, baik Bu Lili dan Bu Yayan, saya tutup sesi coaching kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bu Omini. Waalaikumsalam Bu Lili. Bu, selamat siang Bu. Siang. Bagaimana kabarnya Ibu Bu? Alhamdulillah. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan coaching Bu, yaitu terlebih dahulu kita melaksanakan pra observasi, kemudian nantinya akan mengadakan observasi, kemudian yang terakhirnya nanti kita akan melanjutkan pasca observasi. Sebelum itu Bu, saya nanti akan menyampaikan rubrik dan coaching kita hari ini, di mana yang pertama yaitu nantinya penilaiannya yaitu mengenai kira-kira kompetensi coaching apa yang inginnya Ibu Yayan lakukan nantinya. Jadi saya ingin melakukan coaching dengan alur dikta. Nah, saya nanti ingin Ibu lihat bagaimana nanti saya kompetensi hadir secara penuh gitu. Ya, mendengarkan dengan aktif. Baik Ibu, bagus sekali. Berarti nanti Ibu ingin menghadirkan kehadiran secara penuh. Kemudian untuk cukup Ibu pertanyaan
curhatan saya pada hari ini. Insya Allah tentu. Ya baik Bu Yen, di sini saya mempunyai anak, seorang anak kelas saya sendiri yang sangat hiperaktif, yang tidak mau diam Bu Yen. Dia selalu berlari-lari, mengganggu temannya, kadang-kadang sekali-kali memukul temannya seperti itu Bu Yen. Masya Allah. Jadi kalau menjadi apa ya guru yang profesinya mengajar di TK itu memang seperti itu ya Bu Mimi. Iya. Banyaklah tingkah murid kita yang harusnya menjadi satu kebahagiaan lah seperti ini ya. Baik. Jadi apa nih kira-kira nih yang akan Ibu Mimi lakukan untuk mengatasi yang anak yang seperti itu? Ya, baik Bu, saya berharap setelah melakukan sesi coaching ini, saya menemukan solusi untuk menghadapi murid saya ini. Baik. Nah, kira-kira nih dengan kejadian atau permasalahan yang sedang Bu Mimi hadapi, apa yang akan Bu Mimi lakukan? Ya, menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik, manajemen dirinya, terus yang mampu menyadari di mana dia berada, yang harus dia lakukan, dan baik pula tidak boleh dilakukan di mana yang sepatutnya. Terus mempunyai kesadaran diri seperti ketika waktu mau belajar, dia ikut belajar gitu dengan baik, tidak main-main atau tidak lari-lari, begitu Ibu. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu Mimi. Jadi secara tidak langsung nih, Bu Mimi sudah menemukan sendiri nih solusinya bagaimana mengatasi murid yang tadinya belajar sangat aktif. Iya. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu nih, apa rencana aksi Bu Mimi ke depan dengan siswa terkaya seperti ini? Ya, jadi selama ini Bu saya sudah lakukan adalah mengingatkan ketika dia berusaha dan menasihati, menegurnya juga, dan esoknya kembali terulang lagi. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan ini belum signifikan begitu Bu. Jadi menimbulkan kesadaran diri anak tersebut seperti apa gitu. Ya, benar ya Bu Mimi ya. Jadi mengingatkan anak itu memang sudah langkah yang sudah baik yang dilakukan seperti itu. Masya Allah sekali jawabannya Bu Mimi. Nah, kira-kira nih kapan nih akan Bu Mimi lakukan aksi ini? Ya, mungkin aksi ini akan saya lakukan secepatnya tentu Ibu, karena menurut pembelajaran sosial emosional yang baru-baru saya pelajari, anak itu mampu mengelola emosinya, kemudian sehingga memiliki kesadaran diri yang utuh, sehingga dia tahu yang harus dia lakukan, yang baik atau yang benar, sehingga nanti dia fokus kembali Bu ke manajemen dirinya, begitu kira-kira Ibu. Masya Allah, itu pemikiran yang sangat bagus ya Bu Mimi ya. Semoga aksi ini memang benar-benar akan terlaksana sehingga nanti kalau misalnya masih ditemukan sesuatu seperti itu, Bu Mimi sudah tahu bagaimana solusi menghadapinya begitu ya. Nah, kira-kira nih untuk rencana aksi ini siapa yang bisa membantu Ibu untuk dalam permasalahan ini seperti itu? Ya, tentu saja rekan sejawat dan juga bila perlu orang tua kita kerjasama Ibu, agar nanti anak-anak ini mampu betul-betul menyadari kesalahannya selama ini, juga mampu menemukan solusi untuk bertanggung jawab tanpa membuat dia begitu menjadi lebih buruk gitu Bu. Itu jawaban dari saya seperti itu. Iya, Masya Allah ya Bu Mimi. Jadi Bu Mimi sendiri sudah mengungkapkan ini bagaimana solusi yang akan Bu Mimi lakukan untuk menghadapi murid kita yang super aktif seperti ini. Dan insya Allah di dalam mereka akan melaksanakan ya. Iya, insya Allah Ibu. Dan jangan lupa pula ikut sertakan mereka sejauh seperti yang Ibu Mimi sampaikan. Dan ini kira-kira nih dari yang sudah kita bincangkan tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sangat lega Ibu, pada hari ini untuk saya terlepaskan kepada Ibu, jadi saya sangat berterima kasih Ibu, dengan adanya sesi coaching ini kita lega begitu ya. Alhamdulillah.
Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bu Aliyen, Bu Nini yang sudah melakukan coaching hari ini yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa yang dilakukan oleh Bu Yeyen tadi sebagai coaching pada percakapan hari ini. Bu Yeyen sudah menjalin kemitraan dengan Ibu Nini, kemudian sudah fokus kepada coaching, kemudian selama sesi coaching tadi memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai, kemudian dengan kompetensi coaching yang tepat dan mendalam sekali, sehingga coaching ini akan tergali begitu. Kemudian hasilnya dan catatan observasi saya di sini berdasarkan tadi pertanyaan observasi Bu Yeyen ingin memberikan pertanyaan yang tepat pada coaching. Kemudian menurut saya Bu Yeyen yaitu sudah melakukannya dengan baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Baiklah Bu Yeyen, apakah masih ada potensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, alhamdulillah Bu, ini mungkin untuk saat ini itu saja mungkin Bu ya yang bisa kembangkan. Insya Allah kedepannya saya akan lebih menggali lagi kemampuan coaching ini sehingga lebih menambah pemahaman saya terhadap coaching ini. Begitu. Baik Bu Yeyen, Bu Nini, kita tutup coaching kita hari ini yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini, Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya, benar ya? Ini coachnya, Bu Rini sebagai coachingnya, benar ya? Oke, baik Bu Rini. Sebelum kita melakukan percakapan coaching ini, jadi saya perlu menyampaikan kalau tahapan kita itu adalah yang pertama itu observasi, kemudian pasca observasi yang berikutnya. Nah, baik, sebelumnya nih kira-kira nanti ketika percakapan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nini kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Ya, baik Bu, yang saya mengerti percakapannya yaitu menggunakan alur terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian menggali potensi coach. Oke, baik Bu Nini. Nah, dari alur kita ini nih, spesifiknya kompetensi mana yang ingin diobservasi dari percakapan coaching Bu Nini ini? Ya, seperti potensi inti seperti itu Bu kira-kira. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ketiga mendengarkan secara aktif, kira-kira seperti itu Bu. Baik, jadi bagus ya Bu Nini ya. Jadi sebelum kita mulai nih, indikator pencapaian yang ingin kita lihat di sini adalah nanti bagaimana nanti kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana meningkatkan aktif, begitu ya Bu Nini ya. Baik, mungkin cukup itu pertanyaan diskusi kita. Silakan Bu Nini melakukan percakapan coaching ya. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Bu ini. Siang Bu, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Alhamdulillah. Nah, kira-kira keluhan apa yang akan Bu ini sampaikan pada siang ini? yaitu Bu ada permasalahan anak didik saya Bu yang yang pasif dalam belajar di kelasnya. Nah, jadi ada siswa-siswi Bu ini yang pasif. Iya Bu. Terus apa yang akan Bu ini lakukan? Yaitu saya nanti akan melakukan percakapan Bu dengan anak saya tersebut, kemudian untuk meningkatkan
semangat dan motivasinya untuk belajar. Terus sesuai Bu Lili tersebut yang aktif itu seperti apa kira-kira aktifnya? Menurut saya Bu, siswa yang aktif itu yang menyimak pembelajaran, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang disampaikan guru bisa dia tangkap dengan jelas Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oh, oke. Itu yang menjadi landasan anak itu menjadi pasif. Kira-kira apa rencana ke depan Bu Lili? Rencana ke depan saya mungkin ya Bu, saya tidak melakukan supervisi secara langsung kepada anak didik saya. Kemudian saya dengan menerka saja, mungkin anak ini tidak paham dengan materi dan konsep dasarnya. Pas pembelajaran ada yang melamun, kemudian apa ada masalah pribadi atau juga tidak tahu ya Bu, mereka dengan sibuknya dengan aktivitas mereka sendiri, mungkin seperti itu. Ya. Terus Ibu akan membuat modul ajar bervariatif seperti apa atau referensinya kepada siswa tersebut? Mungkin. Ya, rencana saya akan membuat modul ajar yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bervariasi sesuai dengan minat dan bakat murid saya tersebut. Ya, baik. Kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Dari percakapan kita hari ini, Ibu telah menggali apa yang tadinya tidak saya pikirkan, apa solusi dari permasalahan saya tadi. Dengan Ibu terus bertanya kepada saya sehingga saya bisa menggali, oh ternyata ini solusi yang bagus untuk masalah saya. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah bagus, luar biasa sekali ya Bu Lili. Iya. Jadi intinya membuat modul ajar yang bervariasi seperti itu ya Bu Lili. Ya, baik. Ada lagi beberapa yang pertanyaan jadi penting Bu Lili kira-kira? Untuk sekarang cukup itu saja Bu. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Lili? Alhamdulillah saya sangat senang sekali dan termotivasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada saya sehingga saya tahu solusi dari permasalahan saya. Ya, baik. Untuk terakhir kali kita ucapkan kita tutup sesi kecil kita pada siang ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bu Nini, Bu Lili. Jadi percakapan coachingnya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sangat luar biasa seperti itu ya. Baik Bu Nini, tadi kan di praobservasi nih, tadi Bu Nini mengatakan bahwa Bu Nini itu ingin melihat dari mana kompetensi inti coachingnya, apakah sudah terwujudkan atau terjalankan atau belum seperti itu ya Bu Nini ya. Ya baik. Jadi tadi seperti pengamatan saya, Bu Nini sudah menjalin kemitraan dengan Bu Lili sebagai coachnya. Kemudian juga Bu Nini sudah berfokus pada coaching tadi ya, sudah memberikan perhatian penuh seperti itu. Kemudian artinya Bu Nini tidak meninggalkan sendiri coaching dengan jawaban-jawabannya seperti itu. Terus kemudian juga Bu Nini sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, yang memancing seperti itu sehingga coaching bisa memberikan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Nini. Kemudian di sini dari hasil catatan saya ini berdasarkan tadi observasi tadi ya, Bu Nini kan ingin memberikan pertanyaan tepat nih kepada coaching nih. Nah kalau menurut saya nih Bu Nini sudah melakukannya dengan baik seperti itu. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nini sampaikan itu sudah memancing coaching sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu Nini, apakah masih ada kompetensi yang ingin Bu Nini kembangkan seperti itu? Mungkin bisa saya bantu lagi. Ya, alhamdulillah untuk pada siang hari ini kami rasa sudah cukup ya Ibu. Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah Bu Nini. Baik Bu Nini, mungkin perbincangan coaching kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian